situasi dan kondisi kita percaya bahwa Tuhan beserta. Dan mungkin ada yang rasanya capek, lemah, ya, tapi percayalah, kalau saudara melangkah dengan iman dalam ibadah saat ini, berkat Tuhan menyertai saudara juga kelak pulang ke rumah, ya. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita mau menyanyikan sebuah lagu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan selalu ada. Haleluya. Kita nyanyi dulu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan, bahwa kami rindu dibenahi oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Biar kiranya hidup kami sesuai di dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar hidup kami sehari ke sehari diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang telah Engkau janjikan nyata di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi salah satu bukti kebesaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh tidak bisa mengukur betapa baiknya Engkau Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, satu yang kami akui, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang hadir di tempat ini, Tuhan yang akan menghampiri setiap pribadi kami Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang percuma bila datang memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami satukan iman hati percaya kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada oknum yang tidak senang kami memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat hari ini kami satukan iman percaya kami hancurkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan saja yang berotoritas di tempat ini. Kami angkat suara kami Tuhan. Inilah tubuh kami yang siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. God is good all the time. Haleluya. Tuhan baik ya. Bapak kita baik. Puji Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau menyanyi lagi. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Setiap wajah kita menjadi berseri karena kita tahu Tuhan ada di sini. Mari nyanyi dengan sukacita. kita berkata, iya, haleluya. Tapi saudara yakin bahwa Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan ada di hati kita. Itu sebabnya Tuhan membawa kita untuk masuk dalam rumah Tuhan sehingga kita dapat bersuka cita. Ya, segala takut hilang, segala susah hilang. Ya, segala pikiran-pikiran yang memberatkan hati kita itu pun dihalaukan oleh kuasa Roh Allah. Saudara mau melihat mengalami mujizat Tuhan? Amin. Mari nyanyi lagi. Mari semangat, semangat, semangat.
Kita perlu semangat dari Tuhan. Haleluya. Ku tahu roh Allah. Haleluya. Jangan lemes ya, jangan lemah. Harus semangat. Tuhan akan bekerja. Aku tahu ada di sini, ada di sini. Bila kuasa surga turun saudara dan saya, pasti ada mujizat. Imankan hal ini. Amin. Ku tahu ada di sini, ada di sini. Saudara, lihat kiri kanan saudara, ada wajah terjadi sesuatu, wajah kita berubah dengan sukacita. Amin. Ibu, suami istri lihat ya, mukanya berubah enggak? Berubah tersenyum ya, karena pakai masker kita nggak bisa lihat tersenyum, tapi dari mata kita tahu apa kita tersenyum atau kita lagi beremut ya. Mari musik ya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Mari nyanyi dengan semangat saudara. Tuhan mau adakan mujizat buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Apabila saudara sungguh-sungguh mau menyanyi memuji Tuhan ya, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita sehingga berkat Allah dicurahkan. Haleluya. Kita masih tetap mau menyanyi. Kita nyanyi Allah kita heran dan besar. Kita nyanyi tentang kebesaran Tuhan ya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran. Allah kita heran saudara. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebesaran Tuhan. Allah kita heran dan besar. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan kita. Allah yang heran. Allah kita heran dan besar.
Ya, meskipun mungkin kita saat ini tidak melihat kebesaran Allah seperti yang kita mau, tetapi tetap Allah kita adalah Allah yang heran, Allah yang besar, yang tetap membuat mujizat. Amin. Amin, saudara. Alamilah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan situasi seperti ini, jangan kita jadi lemah. Jangan kita menurunkan iman kita. Bukan Tuhan yang menurunkan iman kita sendiri, karena kita mungkin merasa lelah, merasa seperti keadaan seperti ini, ya. Tapi ingat, Allah kita tetap Allah yang heran. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita akan masuk di dalam firman Allah yang akan memberikan kekuatan lagi bagi kita, bagi jiwa kita, sehingga kita dapat memuji-muji Tuhan, karena Tuhan itu memenuhi kita dengan firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu, dan biarlah roh Allah ada bersama dengan saudara, menguatkan saudara, memberi jalan yang terbuka bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Minta kekuatan dari Tuhan, dari firman-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan berbukaku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan berbukaku dengan firman-Mu.
Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah itu sendiri akan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Glory, haleluya. Kau ada di sini, Kau ada bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tetap nyanyikan musik, nyanyikan lagu ini. Mari kita mau periksa hati kita masing-masing. Periksalah hati saudara dan saya. Sudahkah terbuka hati kita untuk menerima firman Allah? Tinggalkan segala bebanmu di kaki Yesus. Dengarlah suara Tuhan. Haleluya. Seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengar perkataan Yesus yang memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Jangan mau dikalahkan oleh situasi, jangan mau dikalahkan oleh sakit penyakit yang mau menyerang atau yang sedang menyerang keadaan kita tubuh ini. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Oh, haleluya, haleluya. Tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Oh Tuhan, alirkanlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalirlah dalam hati dan pikiran kami. Haleluya, kuasa-Mu besar, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau ada bersama. Glory, haleluya. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Kau ada di sini, Kau ada di rumah anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena lemah Tuhan tubuh mereka. Berbicara dengan Roh-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku bagai bencana Tuhan. Isilah hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap menerima kuasa Roh Kudus yang mau bekerja dalam hati kami. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi kami semua. Minyak sorga turun ke atas kami. Tidak ada yang dapat menghalangi agar berkat-berkat
rohani yang Kau mau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, kekasih juru selamat kami. Kami siap menerima firman Allah. Yang percaya berkata amin. Kita percaya bahwa Tuhan mau berbicara. Hallelujah. Amin. God is good all the time. God is good. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Apapun situasi keadaan yang kita alami, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sebuah nyanyian dulu. Di hadapan hadirat-Mu, kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kita berada di hadapan hadirat Allah. Kita telanjang di hadapan Tuhan saat ini. Dia melihat segala kebutuhan, keperluan, keberadaan kita. Datanglah dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita perlu. Sekali lagi, oh di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Dia, sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Kau, sembah Dia. Haleluya. Hal yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan. Nah, haleluya. Dalam hidupku selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari kita tetap menyembah kepada Tuhan. Melihat banyak kursi-kursi kosong ya. Mungkin kita semua tahu ya bahwa situasi keadaan tidak mendukung, tetapi mari arahkan hati kita, pandangan kita tetap kepada Tuhan ya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Saya teringat terlebih dahulu
sebuah ayat yang berkata begini, yang kita sudah sering kali dengar, Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ya, kita semua datang di sini karena kita mengasihi Tuhan, amin. Sehingga mungkin ada yang kurang sehat barangkali, ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita berada di dalam rumah Tuhan saat ini. Tetapi kemudian ayat ini berkata, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, jadi mari saya akan sampaikan beberapa firman Allah yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak nyaman ini. Tapi firman Allah berkata, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, puji Tuhan. Betapa kita rasa nyaman, aman, ya, ketika kita tahu bahwa ada seorang yang kuat atau seorang yang bisa diandalkan, ya, itu ada diam bersama-sama dengan kita, ya. Misalnya seorang istri merasa nyaman kalau suaminya itu ada dekat dia, ya. Begitu juga seorang suami rasa nyaman kalau istrinya ada dekat dia. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang ada dekat kita, amin. Ya, di sini bukan Tuhan Yesus saja dikatakan, ya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ya, sehingga ada ayat yang berkata yang seringkali juga kita dengar, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya. Sekarang musuh yang paling ditakuti adalah penyakit, saudara-saudara, ya. Apalagi yang dikatakan itu Omikron. Katanya Omikron itu datangnya dari Belanda. Ya, kalau COVID itu datangnya dari Cina, saudara-saudara, ya. COVID. Kalau itu katanya dari Belanda, om katanya. Sampai ada yang bilang itu Omikron itu laki-laki, bukan perempuan, ya. Haleluya. Apapun saudara-saudara, kalau Tuhan ada di sisi kita, ya, dia ada diam bersama dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Saya ingin angkat saja beberapa ayat, saudara-saudara, ayat-ayat firman Allah yang memberi pengharapan dalam pergumulan hidup. Ya, memang di hari-hari ini kita sedang banyak bergumul tentang kehidupan ini, ya. Memang benar kata Ayub bahwa hidup ini adalah satu pergumulan, ya. Adalah sesuatu yang menyusahkan, gitu. Tapi puji Tuhan, firman Allah adalah pegangan kita, adalah hiburan kita, kekuatan kita. Saya baca beberapa ayat saja, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Tolong diklik. Roma 8 ayat 17 dan 18 berkata begini. Roma 8 ayat 17 dan 18. Bisa? Iya. Roma 8 berkata begini, dan jika kita adalah anak, mari saudara-saudara kita yakini bahwa kita ini adalah anak, ya. Sebagaimana kita mengharapkan anak-anak kita itu menghormati orang tua, nah begitu juga Tuhan, ya, kita ini sebagai anak dikatakan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak sia-sia ibadah kita kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan, tapi ada warisan yang Tuhan sedang sediakan buat kita, amin. Anak-anak kita tentu mengharapkan ada warisan dari orang tua, ya. Nah, demikian pun kita sebagai anak-anak rohani
rohani, anak-anak Tuhan, kita berharap ada warisan. Ya, dan warisan itu dikatakan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, bayangkan kalau manusia menjanjikan kita aja kita udah senang, saudara-saudara. Apalagi kalau Tuhan yang berjanji, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi mari saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita rasa begitu menderita, ya, begini nggak bisa, begitu nggak boleh, ya, dan begitu dengar berita begini semakin dahsyat, semakin serem, semakin gampang menular dan lain-lain sebagainya. Yesus pun pernah menderita, saudara-saudara. Bahkan penderitaan Yesus tidak sebanding dengan penderitaan kita. Saya lanjut dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di balik penderitaan kita, ya, itu ada kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan. Amin. Dipermuliakan. Ya, arti dipermuliakan itu artinya dihormati, disanjung. Ya, sebagaimana Yesus disanjung, dihormati, nah begitu kita juga pada saatnya. Ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin, ya, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku yakin, marilah kita juga dalam beribadah kepada Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kita yakin, ya. Jadi bukan karena diperintah, bukan karena siapa-siapa, tapi mari kita yakin, ya, yakini yang kita layani itu, yang kita hormati itu, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, ya. Kemuliaan itu adalah merupakan satu penghormatan, satu apresiasi yang mulia dari Tuhan. Jadi memang kita sedang hadapi penderitaan, ya, tetapi mari tetap sabar, tetap tekun, tetap setia, sebab satu waktu kemuliaan Allah itu akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Puji Tuhan. Pencobaan yang kamu alami, ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada dalam dunia ini penuh dengan pencobaan, ya. Tidak ada orang yang tidak mengalami pencobaan. Orang kaya sekalipun, presiden sekalipun, orang terhormat sekalipun, ya, siapapun dia selama berada dalam dunia ini, ada saja pencobaan, ya. Bukan orang miskin saja yang mengalami pencobaan, orang kaya pun mengalami pencobaan, saudara-saudara. Semua lapisan manusia di dalam dunia ini mengalami pencobaan. Tapi puji Tuhan, firman Allah berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Adakah bisa bilang amin? Ya. Ada nggak yang kita rasa, pencobaan ini berat banget gitu loh, ya. Kalau saya ngomong mungkin, waduh, saudara bisa marah kepada saya, ya. Misalnya kalau saya datang besuk, saudara lagi sakit, barangkali dijauhkan Tuhan sih. Kemudian saya berkata biasa, gitu, bisa marah, ya. Tapi firman Allah yang kita hormati berkata biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi kalau kita ada sampai saat ini mengalami atau banyaknya cobaan yang kita hadapi, tapi kalau kita berada sampai saat ini karena Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, beberapa waktu saya katakan jangan lupa segala kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan baik, ya. Mari lanjut lagi 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-11 saya bacakan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? 2 Korintus, maksud saya ini 1 Korintus. 2 Korintus pasal 4. Ya, ini ayat-ayat untuk, maksud saya berikan ayat-ayat ini sebagai penghiburan, ya, sebagai pengharapan kita, di mana kita tidak bisa pungkiri kita berada di dalam pergumulan hidup, saudara-saudara. Ya, kita ada di rumah, ada saja pergumulan. Kita keluar rumah, juga ada pergumulan. Kita ada di kantor, di tempat pekerjaan, atau di mana saja kita berada, pergumulan yang kita hadapi. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari saudara-saudara pelihara harta yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tubuh ini yang kita harus jaga, kita harus rawat, tetapi juga roh Allah yang ada di dalam kita ini, ya, merupakan harta dari Tuhan. Ya, harta kekayaan dunia apapun yang kita miliki, harta apapun akan berlalu, saudara-saudara. Bahkan tidak ada yang kita bisa bawa ketika Tuhan panggil kita. Ya, saya seringkali katakan kalau pria paling satu style jas, saudara, dasi yang keren. Saya pernah cerita sama saudara bahwa saya pernah makamkan seorang yang sepatunya Belly, saudara, Belly baru, Belly mahal, saudara. Waduh, saya lihat begini tuh bukan dikasih ke saya gitu kan. Ya, sebentar lagi masuk dalam kubur, saudara. Ya, tapi harta yang kita harus pelihara yaitu tubuh kita, roh Allah yang ada di dalam kita, yang kita harus pelihara. Sebab itu yang memberikan kekuatan kepada kita yang berlimpah-limpah, dan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Ayat 8 berkata begini, ya, dalam segala hal kami ditindas. Nah, Paulus berkata, Paulus pun mengalami hal ini. Itu sebabnya dia angkat menjadi ayat untuk memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita. Sebab Paulus pun pernah mengalami. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal, jadi sampai bisa Tuhan izinkan kita dibawa seperti habis akal kita. Sebab memang Tuhan mau supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pakai akal kita. Jadi selama kita masih mengandalkan akal kita, Tuhan membiarkan kita. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, saya mau menyerah total kepadamu, saya tidak mau pakai akal saya lagi, ada saja jalan keluarnya Tuhan, saudara-saudara. Amin. Ya, namun tidak putus asa, jangan putus asa, saudara-saudara. Haleluya. Bagi Tuhan ada saja jalannya Tuhan. Ayat 9 berkata begini, kami dianiaya. Saudara-saudara, kita harus
Akui bahwa kita sedang dianiaya dengan situasi sekarang ini. Ya, seperti kita dianiaya, tidak sebebas dulu. Tapi mungkin karena terlalu bebas sehingga ya Tuhan harus izinkan seperti ini. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. Ya, penderitaan yang paling terasa apabila kita ada rasa dalam kesendirian. Ya. Ada orang yang ada di tempat ramai, hiruk pikuk, mungkin di dalam pesta yang penuh dengan keramaian, tetapi dia merasa lonely, merasa sendiri gitu. Ya, itu adalah penderitaan yang sangat ya. Kita ada di dalam satu keramaian, tapi kita merasa saya kok seperti sendiri. Ya, tapi Tuhan tidak pernah izinkan kita sendiri. Amin. Haleluya. Saudara ingat itu peristiwa orang sakit yang 38 tahun di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ya. Dia merasa sendiri, saudara-saudara. Ada banyak orang sakit di situ di kolam Bethesda, tapi dia merasa sendiri. Dan pengharapannya adalah ketika air di kolam Bethesda itu bergoncang, maka orang akan berlari-lari, dan siapa yang masuk ke kolam Bethesda yang goncang itu akan sembuh. Tapi si orang yang 38 tahun menderita ini dia lumpuh. Dia lumpuh. Sehingga ketika air bergoncang semua berlari, dia tidak bisa berlari. Dan dia merasa sendiri sebab semua orang-orang yang sakit di kolam Bethesda itu mementingkan diri masing-masing. Semua berebutan ingin masuk ke kolam Bethesda. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ya, tapi karena dia sudah terbiasa sendiri, lonely dia. Ya. Walaupun ada banyak teman-teman yang sakit di situ, tapi dia merasa sendiri. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang bisa membawa saya ke sana. Ya, ketika air bergoncang, semua berebutan. Dan situasi itu adalah sama dengan situasi sekarang ini. Orang semakin mementingkan diri sendiri, tidak peduli lagi kepada orang lain. Yang penting saya selamat, yang penting saya ditolong. Tapi ketika kita merasa sendiri dan kita berseru kepada Tuhan, Yesus datang, maukah engkau sembuh? Dia berkata, tidak ada orang yang bawa aku ke sana. Ya. Tapi akhirnya dia disembuhkan. Bayangkan, coba saudara bayangkan, 38 tahun tidak bisa berjalan, lumpuh total, terus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kira-kira perasaannya seperti apa, saudara? Ya. Mungkin tidak bisa dibayangkan begitu bersukacitanya dia. Ya, jadi mari kita mau fokus kepada Tuhan. Dikatakan, namun tidak ditinggalkan sendirian. Jadi kalau saudara merasa sendiri, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, ya, biarlah engkau ada di sisiku. Nyanyian favorit saya di hari-hari ini, saudara-saudara, adalah di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mawani asal pada sisimu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan kalau ada di sisi kita, maka kita rasa tenang, saudara, nyaman, ya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Ayat 9, 10 berkata begini,
kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ya, Paulus berkata, seorang yang akhirnya mengenal Tuhan dengan baik, dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Ya, ayat 11 berkata begini, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Ya, saudara-saudara, kita harus sadari bahwa pikiran ini selalu maut, mati. Dan manusia paling takut dengan kematian. Tapi hebatnya Paulus, dia berkata, mati itu justru keuntungan, saudara-saudara. Luar biasa, ya. Dan dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kehidupan Yesus itu, baik melalui penderitaan, melalui kematian dan kebangkitan, itu harus nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, dia tidak pernah salah di dalam segala tindakannya. Puji Tuhan, ya. Lagi saya baca di dalam 2 Korintus pasal 4, masih di 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada pada pagi hari ini, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai saya tawar hati. Amin. Hatinya menjadi tawar, hatinya menjadi seperti tidak ada rasa, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita hidup seperti tidak ada rasa lagi. Ya, kalau sekarang orang begitu tidak ada rasa, langsung COVID tuh. Tapi kalau rohani kita seperti tidak ada rasa lagi. Aduh, mari jangan sampai kita tawar hati, saudara-saudara. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, kita harus akui dan harus menyadari bahwa kehidupan ini memang semakin merosot, tubuh ini semakin merosot. Ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada pembaharuan. Tadi sudah sering berdoa, Tuhan, biarlah firman yang kita dengar itu membaharui kita sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Ya. Jadi tubuh ini akan semakin merosot, tapi batiniah kita, dalam surat Petrus ada kata inner beauty kita, ya, batiniah kita. Itu sebabnya Daud, dia berkata, aku memuji Tuhan dengan batinku. Ya, mari, yang luar ini memang akan merosot, tapi biarlah yang batin ini, yang ada di dalam ini, kiranya Tuhan mau baharui sampai kepada kesempurnaan. Ayat berikutnya, ayat 18 berkata begini, 17, sebab penderitaan ringan. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya juga sedang melatih, ya. Sekali lagi saya bersaksi, saya ingat nasihat gembala saya di Sorowako waktu kami ke sana. Dia berkata begini, Bro Rudi, tiap pagi belum tolak itu penyakit, tolak itu penyakit. Ya, jadi
Marilah kita juga ketika kita merasa berat hidup ini, kita tolak di dalam nama Yesus. Sehingga penderitaan ringan yang sekarang ini, jadi kita, oh ini ringan bersama Tuhan tentunya. Ya, kalau kita pikul sendiri dulu ini jadi berat. Ya, Paulus berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus melatih dirinya, mendidik dirinya untuk melihat jauh di belakang sana yang Tuhan sediakan satu kemuliaan yang besar. Dan inilah yang menjadi penghiburan, inilah yang menjadi semangat Paulus untuk melayani Tuhan. Karena dia melihat jauh di balik sana. Haleluya, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ya, ayat 18 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Haleluya. Mari, segala sesuatu yang kelihatan itu semu. Apapun yang kita bisa lihat sekarang ini, itu semua bersifat semu. Amin. Ya. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, saya katakan semu itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Marilah kita kejar yang kekal itu. Puji Tuhan. Teringat lagi perkataannya Bapak Suranta. Marilah kita kejar hal-hal yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, saya bawa apa yang berkenan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, memang kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mempunyai iman seperti yang dikatakan oleh Paulus, melihat yang jauh di sana, bukan yang kelihatan, saudara. Yang kelihatan yang kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa pegang, kita bisa nikmati sekarang ini hanya bersifat sementara. Haleluya. Tapi mari kita kejar hal-hal yang abadi, hal-hal yang kekal. Beberapa ayat lagi ya saudara-saudara, saya pilih-pilih saja. Ya, Ibrani pasalnya yang keempat. Tolong. Ibrani pasalnya yang keempat. Ada? Sudah? Ibrani pasal 4 ayat 14-15 berkata begini. 14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Haleluya. Mari kita katakan setiap hari, saya punya imam besar agung. Haleluya. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya. Ya, jadi setiap pagi kita mau berkata, saya punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab ayat 15 berkata begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi mungkin ada orang yang cuek sama kita. Bisa saja saudara-saudara, suami, istri seperti tidak mau turut merasakan keberadaan kita, sehingga kita rasa seperti saya sendiri, saya berjuang sendiri, saya lakukan ini sendiri, saya ini sendiri. Kita merasa seperti saya kok dicuekin, tidak diperhatikan. Saya kok jadi seperti sendiri, lonely saya. Mungkin di tengah-tengah keramaian saudara. Tapi puji Tuhan ayat ini berkata,
kita yang mempunyai imam besar yang sudah melintasi segala langit ini, ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi imam besar kita ini tahu kelemahan-kelemahan kita. Kita ini lemah, umat yang lemah. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yang saya ingin tekankan bahwa ketika kita merasa seperti lonely, sendiri, percayalah ada imam besar agung yang sudah melintasi segala langit. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dan ketika kita bersandar kepada dia, ada ayat yang berkata, aku akan menggendong kamu. Amin. Apa senangnya ya ketika kita rasa lemah, karena tidak berdaya, atau kita rasa seperti ada yang menggendong kita. Haleluya. Dan itu adalah Tuhan, ya. Aku telah menggendong kamu dan aku telah melakukannya. Ya, dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 kalau saya tidak salah. Ya, Tuhan menggendong kita. Haleluya. Jadi ketika kita tidak berdaya, saudara, mau berharap kepada manusia, aduh dia juga lemah, saudara. Mari berharaplah kepada Tuhan. Dia menggendong saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir, saudara, tapi ini agak panjang, ya. Saya katakan sebagai ayat terakhir, ya. Dan kiranya ayat-ayat ini masih banyak, saudara-saudara, mungkin kita akan jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang memberi penghiburan, kekuatan, pengharapan di masa-masa yang sukar ini. Ayat yang terakhir, Wahyu 21. Tolong diklik Wahyu 21 sebagai ayat-ayat terakhir. Ada 8 ayat saya ingin baca, ya, sehingga kita melihat kronologis daripada rencana Tuhan yang besar, ajaib, ya. Wahyu 21, tolong ayat 1, mulai Wahyu 21 ayat 1. Saudara lihat kronologisnya sini, dan ini merupakan happy ending, saudara-saudara, ya. Dan perjuangan hidup kita berakhir dengan indah pada waktunya. Ya, jadi Tuhan tidak pernah merancang yang jahat, yang sukar, yang COVID, yang corona lah, yang Omicron lah, tapi kemudian berakhir dengan fatal, tidak. Ya, tetapi dikatakan begini, lalu aku melihat, ini Yohanes yang ketika dia ditempatkan oleh Tuhan di Patmos, kemudian Tuhan memberikan wahyu, memberikan penglihatan, memberikan pencerahan yang ditulis dalam kitab Wahyu, sehingga kita bisa belajar mengerti apa sih rencana Tuhan. Ya, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi saudara-saudara, kita sedang diarahkan, kita sedang digiring oleh Tuhan supaya kita mau tinggalkan dunia yang lama ini, yang sudah tua ini, ya, yang penuh dengan permasalahan ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaknyamanan. Tuhan mau melepaskan kita dari dunia yang sudah tua ini, sehingga jangan kita cinta kepada dunia, tetapi cintalah kepada yang menciptakan dunia ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara bayangkan rencana Tuhan itu, ya. Laut nggak ada, saudara-saudara. Saya ini sedikit nostalgia lagi nih, saya tiba-tiba teringat waktu kami mau ke Makassar, saudara-saudara. Saya itu senang sekali, sebab saya kelahiran Makassar, saudara-saudara.
Dan saya punya rumah dulu oleh kemurahan Tuhan karena bapak saya nggak tahu gimana. Rumah kami itu di pinggir laut. Jadi rumah kami jalan, kemudian lapangan, baru laut. Jadi kami itu lapangan tempat main bola saya saudara-saudara waktu masih kecil. Saya dulu hitam jelek, lebih jelek dari sekarang saudara. Kalau sekarang udah meninggal gitu loh ya. Hitam jelek sebab sore-sore jam 1, jam 2 udah main bola saudara. Pinggirnya laut. Jadi kalau tendangnya masuk ke laut, nyebur, ambil. Habis itu main lagi saudara-saudara. Itu bapak saya kalau panggil pakai siulan. Saya kalau nggak siu nggak pulang-pulang saudara-saudara. Nah, waktu ke Makassar saya senang sekali karena ingin nostalgia melihat apa yang dulu saya alami di sana. Ya, tapi begitu sampai di Makassar lihat ya, nggak ada lagi semua itu saudara. Itu laut sudah direklamasi. Jadi sudah tidak ada lagi laut yang saya tempat main bisa berenang, sudah tidak ada, sudah direklamasi, semua sudah diperbaharui. Memang keren sih, tapi untuk saya mau bernostalgia sudah tidak ada. Laut itu direklamasi saudara-saudara. Saya heran, terus kami masuk ke tempat di mana reklamasi itu besar sekali dan itu dikerjakan oleh siapa? Yang sudah meninggal, Ciputra. Itu proyeknya Ciputra, besar sekali, direklamasi. Saya agak habis pikir, laut kok bisa ditimbun pakai tanah gitu, menjadi bangunan-bangunan, menjadi hotel, menjadi masjid yang keren benar. Ya, sehingga saya mau cari di mana dulu saya main, udah nggak ada saudara. Laut direklamasi, jadi begitu luas tanahnya. Orang nggak nyangka, orang kalau nggak tahu Makassar dulu, nggak tahu bahwa ini dulu laut. Bayangkan firman Allah berkata, laut itu tidak ada lagi. Jadi rupanya reklamasi yang saya lihat itu adalah force spot, adalah panjernya Tuhan. Rupanya Tuhan kasih panjer nih, lihat nih, laut aja bisa jadi daratan gitu. Wahyu berkata laut tidak ada lagi. Ayat 2 berkata begini. Dan aku melihat kota yang kudus. Haleluya. Mari, ini satu penglihatan daripada Yohanes ketika dia ada di Patmos yang pasti akan terjadi, bahwa dia melihat kota yang kudus. Ini bukan kota kudus di Jawa Tengah, saudara, bukan Jawa Timur, bukan. Ini sekarang artinya bahwa kita sedang hidup di satu kota yang sudah rusak. Itu sebabnya ada yang berkata bahwa jangan pikir Sodom Gomora itu ada di sana. Jakarta pun sudah menjadi Sodom Gomora, saudara. Kejahatan apapun ada di Jakarta. Tapi Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam satu kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Waduh, kita kalau lihat ini bukan main ya. Tuhan itu punya cara bekerja. Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudara coba bayangkan, mana ada sih pengantin yang pakai pakaian compang-camping, saudara? Ya pasti yang terbaik, termahal, terbagus. Bahkan seringkali kita kalau pengantin, waduh saya udah gak kenal ya, sebab rupa-rupanya sudah dipoles sini, poles sana, pakai sini, pakai sana, sehingga tidak nampak seperti kalau pakaian biasa. Nah seperti itu, ayat 3 berkata begini, ini rencana Tuhan buat saudara dan saya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Ya, jadi apa yang kita sedang alami sekarang,
bahwa merasakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita itu hanya panjer, saudara-saudara. Ya, hanya panjer, hanya cicip, kita dicicipkan ini loh. Tapi sebenarnya nanti akan terjadi seperti ini. Ya, mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat berikut, ayat 4 berkata begini, dan Ia akan menghapus segala air mata. Haleluya. Banyak sekarang orang sedang menangis, saudara ya, nangis. Ya, tapi Tuhan, rencana Tuhan, Dia mau menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Jadi lihat rencana Tuhan yang lama akan berlalu. Ayat 5 berkata begini, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Haleluya. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, kita harus akui di dunia sekarang ini rasanya sulit untuk mendapatkan perkataan yang tepat dan benar. Amin. Haleluya. Sulit kita mau cari sekarang di mana-mana orang berkata tepat dan benar. Ya, seringkali perkataan itu tiba-tiba jadi masalah, saudara-saudara. Tadinya kita anggap benar, kita anggap tepat, tahu-tahu di belakang hari menjadi masalah, menjadi problem. Kemudian diusik, diambil menjadi permasalahan. Tapi kita akan menerima nanti perkataan yang tepat dan benar, yang benar-benar gitu. Sekarang tidak ada yang benar di dalam dunia ini, saudara. Ya. Ayat berikut 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Ya, mata air kehidupan yang diberikan kita minum sepuas-puasnya. Puji Tuhan. Ya, ini yang kita nanti-nantikan, saudara-saudara, melalui problema-problema yang kita hadapi sekarang ini. Ayat 7 berkata begini, barang siapa menang. Haleluya. Ini merupakan satu tantangan, saudara-saudara ya, buat kita. Berarti ada perjuangan. Dan dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan. Berarti ada satu pergumulan, dan memang dari tadi saya katakan hidup ini adalah pergumulan. Mari kita bertahan, kita setia, kita tekun, kita minta Roh Allah menolong kita supaya kita menjadi umat lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir ayat 8 berkata begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang takut sih takut. Siapa sih yang gak takut? Elia aja yang begitu hebat bisa takut kok. Tapi jangan jadi penakut, saudara.
Itu penakut yang nggak normal, orang yang nggak normal kalau jadi penakut. Kalau takut itu manusiawi, ya masih normal. Tapi kalau dia penakut, itu nggak normal, dan ini bagiannya yang dia akan terima. Jadi mari kita bersyukur Tuhan berikan kita roh keberanian untuk melangkah, karena kita tahu satu waktu kita akan dibaharui sampai kepada sempurnaan. Mari Bapak Ibu seberapa kita yang ada, setialah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus berikan ketekunan, kesabaran, kekuatan untuk mencapai garis akhir nanti di Wahyu pasal 21 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Mari kita menyanyi mari ini. Ada lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan. Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Ya, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus kuat. Ya, seperti yang kita sudah baca, itu adalah satu pelajaran yang baik buat saudara dan saya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Yesus buat itu semua baik buat saya. Kita nyanyikan nyanyian ini, ya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa Yesus buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Mari kita introspeksi diri, kita koreksi diri. Kalau mungkin saudara menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar, kemudian kita mau mulai mempersalahkan Tuhan, minta ampun kepada Dia. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Kalau mulai ada perasaan, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan buat begini dan begitu? Gantilah dengan perkataan, Engkau tidak pernah salah ya Tuhan. Apa yang Engkau buat, semua baik adanya. Haleluya, kita berdiri bersama-sama. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Ampuni saya ya Tuhan. Apa Yesus buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Haleluya, Yesus tidak pernah salah. Amin. Ampuni saya ya Tuhan. Kalau mungkin ada sedikit saja di dalam hatiku berkata atau meragukan Tuhan, kenapa Engkau berbuat begini ya Tuhan? Apa
baik Tuhan saya, Yesus tidak pernah salah. Bapak-bapak yang ada, kau pria, nyanyikan dengan iman. Haleluya. Amin ya Tuhan. Engkau tidak kenal dosa, engkau tidak kenal salah, sebab engkau adalah Tuhan yang benar dan sangat benar. Baik Tuhan saya, Yesus tidak pernah. Sekali lagi Bapak-bapak, dengan iman katakan melalui pujian ini, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah. Mari kaum wanita, katakan dengan iman kepada Tuhan, Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi dengan iman kepada Tuhan, Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan kepada Tuhan, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa Yesus buat baik buat saya,
buat saya. Yesus tidak pernah salah. Saya pernah mendengar seorang berkata begini, saya tidak sebutkan laki atau perempuan, tapi dia berkata begini, "It is not my type." Dia bukan tipe saya sebenarnya, tapi heran Tuhan jodohkan kami, dan hasilnya bisa bertahan sampai saat ini. Dia berkata dengan jelas kepada saya, "He is not my type." Artinya dia bukan tipe saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah salah menjodohkan. Tidak, Tuhan tidak pernah salah mempersatukan. Mari kita menyesuaikan dengan kehendak daripada Tuhan, sebab Dia tidak pernah salah. Sehingga mari kitalah yang harus menyesuaikan diri untuk masuk ke dalam ketidaksalahan Allah itu, sehingga kita merasakan damai sejahtera sukacita, dan Tuhan memberkati kita. Dia tidak pernah salah. Walaupun it is not my type, tapi Tuhan yang menjadikan satu di dalam dia. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah Bapa di dalam sorga, kami teringat akan pengalaman-pengalaman Paulus mengalami karam kapal, mengalami dilempar batu, mengalami difitnah, mengalami dipukul, mengalami banyak hal Tuhan. Tapi Paulus tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berkata, "Tuhan, Engkau salah memilih aku." Dia tetap setia, tetap tekun, tetap sabar, menanti janji-janji Tuhan, melihat jauh ke depan bahwa ada kemuliaan Allah yang Engkau sediakan. Sampai pada akhirnya dia berkata, "Aku telah menerima mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepadaku, dan mahkota itu juga akan berlaku bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang menanti-nantikan janji-janji Tuhan." Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, di tengah-tengah dunia yang membuat perpisahan-perpisahan, membuat kesendirian-kesendirian, tapi Tuhan, teguhkanlah hati kami. Berikan kami pengertian bahwa Engkau tidak pernah salah di dalam segala tindakan. Oh ya Tuhan. Demikian juga dengan COVID, Corona, Omikron ini Tuhan. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Ada rencana di balik ini, yaitu kemuliaan kekal yang Engkau mau sediakan bagi kami. Berikan kami kekuatan ekstra ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, untuk dapat bertahan ya Tuhan, setia Tuhan, bahkan semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga satu waktu kami akan masuk di dalam bumi yang baru, dunia yang baru yang Tuhan sediakan, yang hanya ada kekudusan dan kebenaran. Inilah yang kami dambakan ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah jemaatmu yang hadir pada saat ini. Kami dalam kelompok yang kecil, tapi Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan jemaat. Engkau ada di sisi mereka. Dan Engkau berkata, "Jangan takut, aku akan menyertai Engkau sampai kepada kesudahan alam."
Berkati jemaat-Mu yang bertahan ini Tuhan, yang setia. Dan kami berdoa buat jemaat yang lain yang mungkin saat ini Tuhan saja yang tahu keberadaan mereka. Kami hanya dapat berdoa, lawatilah mereka, jamahlah mereka, dan biarlah Tuhan mereka kembali boleh kuat di dalam Engkau dan setia melayani, beribadah kepada Tuhan. Bagi kekasih-kekasih yang mungkin masih merasa takut Tuhan untuk melangkah dari rumah karena berita-berita yang menakutkan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berita kesukaan, berita firman Allah menghampiri mereka, menjangkau mereka, sehingga menimbulkan rasa keberanian karena kepada Tuhan kami mau melayani, kami mau datang. Tuhan tolong ya Tuhan. Jangan sampai kami baca seperti dalam Yohanes, dalam Wahyu tadi di pasal yang ke-8 ya Tuhan. Orang-orang yang penakut itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, bahkan mereka akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Tuhan tolong. Rasa takut adalah manusiawi, tapi kalau ketakutan itu adalah dari iblis, dari setan. Dan berikan kami iman Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk berani melangkah ya Tuhan, karena kepada-Mu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami harus lebih takut kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh kami, membunuh jiwa kami, dan membawa kami, memasukkan kami ke dalam neraka yang kekal. Tuhan terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, berkati kesetiaan mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit, jamah tubuh-tubuh yang lemah. Engkau sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, dan mereka boleh tetap setia, bahkan semakin setia sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati juga para medis, dokter-dokter yang sedang bekerja keras. Berikan mereka kekuatan ekstra. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dan kami terus juga berdoa, kiranya Tuhan patahkan COVID ini, apapun bentuknya, apapun namanya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh kembali bebas beribadah, bebas berkumpul, bebas melakukan hal-hal seperti sedia kala, tapi biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih. Sertai jemaatku pulang ke rumah mereka masing-masing dengan tenang dan damai. Dan kami berdoa buat Tuhan proses yang akan diadakan oleh Bapak Jody, sehingga kekasih-kekasihmu dapat menikmati juga ibadah online pada siang nanti. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati jemaatmu yang sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Segala uluran tangan, pemberian mereka, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami dan berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia, anugerah, kemurahan, belas kasihan, kasih sayang Tuhan dan Roh Kudus yang melengkapi semua ini. Dan kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, ya Yesus, Kau